kepada Bapak Ibu Guru dan juga Ibu Inalim yang sudah hadir bersama dengan kita siang hari ini. Selamat datang di acara P4 Talk SMPK 4 Penabur. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mau menyerahkan kegiatan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Tessa selaku wakakur kita. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu. Baik, terima kasih Miss Febri. Selamat siang Bapak Ibu dan para siswa. Mari kita sebelum mulai kegiatan hari ini kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang Tuhan, syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu atas kesempatan baik yang Engkau hadirkan kepada kami. Ya Tuhan, kini kami akan belajar mengenai jurusan. Kiranya pengetahuan dan ilmu yang akan kami dapatkan hari ini mampu menggerakkan kami untuk lebih semangat, lebih terpacu dalam belajar dan mempersiapkan cita-cita kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pembicara hari ini, Ibu Inalim. Kiranya Tuhan berikan hikmat hingga mampu berbagi ilmunya dengan baik. Berkati juga Tuhan jaringan dan alat yang akan Ibu Ina dan kami gunakan. Kiranya jaringan dan alat-alat yang akan kami gunakan dapat mendukung kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tessa. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, tak berasa ya, sebentar lagi siswa-siswi kelas 8 sudah berada di akhir semester 2 dan sebentar lagi sudah harus membuat pilihan jurusan nih. Nah, dalam pemilihan jurusan ini bukan hal yang mudah tentunya. Mungkin ada diskusi juga di dalam keluarga gitu kan, dan banyak hal yang perlu kita pertimbangkan agar nantinya kita tidak salah ketika memilih jurusan dan akhirnya nggak enjoy begitu kan. Nah, maka perlu adanya diskusi, perlu adanya dialog antara orang tua dan siswa. Maka pada hari ini kami mengundang selain para siswa juga kami mengajak orang tua untuk sama-sama hadir dalam kegiatan ini supaya nanti pada akhirnya baik siswa maupun orang tua memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak ada perbedaan pendapat lagi. Ya, perbedaan pendapat pasti wajar lah ya, tetapi nanti bisa didiskusikan dan dicari jalan tengahnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu, P4 Talk hari ini dan anak-anak semua ya, P4 Talk hari ini kami telah menghadirkan Ibu Inalim. Ya, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Inalim. Saya akan membacakan CV dari Ibu Inalim secara singkat saja. Sebenarnya mungkin tahun lalu bagi teman-teman kelas 8 atau Bapak Ibu yang mengikuti juga ada juga mungkin ya yang sudah pernah mengikuti webinar bersama Ibu Inalim di tahun lalu. Kami mengundang juga untuk siswa-siswi kelas 8 di tahun lalu. Nah, mungkin teman-teman kelas 8 tahun lalu juga pernah ikut, tetapi mungkin waktu itu masih belum punya bayangan nih, masih bingung mau tanya apa ya, karena masih belum punya bayangan. Nah, kalau sekarang kan sudah lebih jelas ya, jadi mungkin nanti banyak informasi yang kalian dapat, banyak hal yang yang menjadi penekanan dan bisa kalian tanyakan secara langsung begitu ya teman-teman kelas 8. Nah, jadi Ibu Inalim ini kita bersyukur sekali hari ini kita dapat mendatangkan Ibu Inalim karena beliau adalah pembicara yang luar biasa. Jadi Ibu Inalim ini adalah CEO dari jurusanku.com, sebuah konten provider yang khusus memberikan informasi seputar jurusan kuliah dan peta karir. Nah, selain memiliki media sendiri, Ibu Inalim juga mengisi konten dan menjadi narasumber
sebagai pengamat pendidikan di berbagai media, baik televisi, radio, cetak, maupun digital. Sebagai penulis, Ibu Inalim juga sudah menerbitkan 3 buku, di antaranya 7 jurusan bergaji besar, kreatif memilih jurusan, dan Mayor for the Future. Nah, Ibu Inalim juga memiliki sertifikasi dari Amerika sebagai karir konsultan dan sejak 2016 hingga kini mendapat predikat top consultant in the world. Wow, dari lembaga sertifikat tersebut. Di antara para konsultan dan dari 47 negara. Ibu Inalim sudah memberikan konsultasi kepada lebih dari 2.700 siswa dari 200 sekolah di 65 kota dan 12 negara, dan sudah menyajikan lebih dari 400 sesi seminar sejak tahun 2013. Wow, boleh kita kasih reaction applause teman-teman. Luar biasa sekali ya pembicara kita pada siang hari ini. Maka tanpa berlama-lama langsung saja waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Inalim. Dan untuk Bapak Ibu dan juga para siswa, nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja ketik di kolom chat. Ya, baik. Selanjutnya silahkan Ibu Ina. Ya, terima kasih Bu Febri. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Tessa juga. Terima kasih atas undangannya. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu sebentar ya. Ya, salam sehat semuanya ya. Semoga ini tengah hari tapi masih semangat semua ya. Meskipun siang, berasa pagi ya. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai kreatif memilih jurusan. Anak-anak, kalian sekarang kelas 8 ya. Mungkin 10 sampai 15 tahun dari sekarang. Kalian bakal reunian nih, mungkin kembali ya ke Penabur untuk ketemu teman-teman lagi. Usia 20 sampai 30 tahun di dunia karir, umumnya berdasarkan survei kita terbagi dalam 3 kelompok nih. Kelompok pertama saya sebut tipe sprinter, pelari cepat. Ini mereka usia mid-20s sudah menemukan karir yang mereka sukai. Mereka udah happy ya. Usia 30-an mereka udah menduduki managerial position. Atau bahkan ada yang sudah jadi pengusaha sukses ya. Nah, berdasarkan survei yang termasuk kelompok ini, sayangnya jumlahnya paling sedikit nih. Makanya saya pengen memperbanyak yang masuk kelompok ini. Ya, yang kedua lebih banyak, khususnya mungkin generasi orang tua yang ada di sini, termasuk saya sendiri, termasuk kelompok yang kedua yaitu pelari maraton. Lari belasan kilometer akhirnya nyampe juga. Seringkali masih pindah-pindah, entah jurusan, universitas, atau karir. Nggak cocok, tapi akhirnya mendekati usia 30-an baru menemukan karir yang nyaman, ya, yang disukai, yang pas. Tapi generasi makin ke bawah nih, tadi saya dikatakan Bu Febri, saya sudah ketemu dengan konsultasi individu dengan lebih hampir 3.000 keluarga ya. Saya amati kok makin banyak yang bakal termasuk kelompok ketiga ini, yaitu yang saya sebut JJS atau jalan-jalan santai. Usia 30-an masih galau. Banyak yang usia 26, tapi sekarang kerjanya main game aja di rumah, disuruh kerja, gengsi, kerja ikut orang, tapi buka usaha sendiri juga minta modal dari orang tua. Nah, tapi nyoba bikin burger merah, burger hijau, burger kuning, mungkin nggak sukses. Akhirnya kembali lagi ke orang tua, mereka minta dikuliahkan lagi S2. Bukan karena zaman sekarang S1 tuh nggak cukup. Saya bisa kasih contoh banyak orang sukses bisa juga dari S1 ya. Tapi daripada nanti waktu reunian, kembali ke Penabur malu ya ditanya temen lagi ngapain, aku kan lagi kuliah S2 gitu. Nah, pada dasarnya, biasanya dari hasil observasi saya, dulu orang-orang ini membuat 3 kesalahan. Nah, bagi orang tua, Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan yang dulu kita buat bukan untuk disesali ya, tapi untuk anak-anak kita untuk dipelajari, supaya tidak membuat kesalahan yang sama ya. Nah, pada dasarnya 3 kesalahan ini yang saya temukan, sedikitnya ya. Yang pertama, salah persepsi, kurang informasi dan kurang mengenal diri. Nah, pertama saya mau kasih challenge nih ke anak-anak nih ya. Coba saya kasih waktu 1-2 menit ke depan, anak-anak, orang tua juga boleh ikut kalau mau ngetes kreativitas ya. Coba
pikirkan kegunaan dari kardus ini. Selain ya ini tadinya mungkin dusnya mie instan gitu ya, daripada dibuang, coba pikirkan mungkin ada kegunaan lain. Nanti Kak Patrick akan kasih link di chat, kalian klik, terus di sebelah sini nih ada sticky note ya yang sudah saya tandain merah itu. Bisa diklik di situ, tinggal diketik, ditulis kegunaannya untuk apa. Nah, saya coba tampilkan nanti hasilnya supaya sama-sama kita bisa ngelihat, kita bisa kepo-kepoin teman-teman kita seberapa kreatif ya. Oke, silahkan. Itu Kak Patrick udah kasih ya. Saya akan tampilkan hasilnya. Berdasarkan survei, 57% anak-anak zaman now merasa kreatif. Nah, saya pengen tahu beneran kreatif nggak sih? Ya. Ya, oh udah ada yang cepat menulis. Bisa jadi frame foto. Oke. Loh, kok dihapus lagi? Jangan dihapus. Pede aja. Silahkan diisi. Ini saya kasih contoh sambil saya isi ya. Ini saya pernah bikin bareng anak saya. Ya, saya pernah bikin jadi rumah kucing. Oh, rumah anjing unyu. Ya, mirip. Ayo. Mobil-mobilan. Bisa jadi panggung wayang. Wah, ini keren nih. Saya suka nih. Nah, ini ada yang sudah bosen banget nih kayaknya ya. Bisa jadi mobil-mobilan nih ya. I want to sit in it, kandang hamster. Masih banyak kan untuk binatang. Ayo, something else di luar kotak, ayo. Kotak amal, tempat ngumpet, nutupin kepala dari hujan. Bisa jadi perahu, oke. Bisa jadi kursi, oke. Kotak tisu. Ayo tadi berdasarkan survei 57% anak-anak zaman now merasa kreatif. Tapi hanya 25% pimpinan perusahaan yang setuju nih. Ayo buktikan penabur memang kreatif ya. Ada yang pot tanaman, kotak pensil, tong sampah, masih banyak kan tempat ya. Kursi tadi udah ada ya. Oke. Nah, silakan nanti dipikirkan lagi. Ini hanya saya mau memberi gambaran salah satu contoh salah persepsi ya. Kembali ke slide saya. Ya, kreativitas itu bukan menggambar. Nah, ini yang sering disalah persepsikan ya. Ada siswa nanya ke saya, Bu Ina, saya udah di psikotes berkali-kali. Ada orang tua yang seneng ngetesin anak sampai berkali-kali ya, 4-5 kali. Dan semua hasilnya menunjukkan saya tuh kreatif, padahal saya nggak bisa gambar katanya. Kreativitas bukan tentang menggambar. Tadi itu ya kita mencari ide-ide baru, cara-cara baru untuk menggunakan kardus ini misalnya. Kan nggak ada hubungan, tidak menggambar sama sekali ya. Ini creativity challenge. Nah itu yang sering disalah persepsikan. Kalau kita lihat logonya National Geographic, cuman kotak kuning. Anak SD bisa gambar ya. Tapi logo ini termasuk salah satu yang paling sukses. Kenapa? Karena kalau kita nanya orang, logonya National Geographic. Sebagian besar orang langsung ingat, kotak kuning. Nah itu tujuannya logo, langsung nancep di otak kita. Nah, padahal logo ini sudah melalui proses research yang demikian mendalam. Karena bukan masalah teknik menggambar kotak dikasih warna blok kuning. Bukan teknik menggambar. Logo ini filosofi di baliknya itu mau menggambarkan sejarahnya National Geographic dulu tahun 1800-an itu berawalnya dari majalah. Dan dulu National Geographic sampai sekarang terkenal dengan foto-fotonya yang spektakuler. Jadi itu juga selain melambangkan majalah juga melambangkan frame foto ya. Tapi sangat strong presence dengan warna kuning yang menyala. Nah, jadi waktu pendaftaran universitas ada ibu-ibu di Surabaya yang mendaftarkan anaknya ke jurusan desain. Kebetulan dosennya lewat, jadi dia dengar cerita ke saya. Ibu ini bilang ke anaknya, Mami sudah daftarin kamu ke jurusan nggak pakai otak ya. Awas kalau sampai nggak lulus. Jadi desain dianggap jurusan nggak mikir ya, cuman menggambar doang. Fakultas desain paling sering kebanjiran komplain dari orang tua. Ini kan cuman desain, cuman menggambar. Kenapa tugas anak saya ditolak terus? Kenapa anak saya nggak dilulus-lulusin?
Ya, jadi persepsi yang salah. Desain bukan tentang menggambar, ya. Pakai otak, mikir, ya. Kreativitas itu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah, ya, dan memberikan value, bukan menggambarnya. Sebaliknya, kalau kita lihat di buku Originals karya Adam Grant, ada penelitian menarik. Seorang saintis yang punya hobi seni, entah itu musik, menggambar, crafts, kerajinan gitu ya, tulis-menulis, ataupun drama, performing, ataupun dancing, ternyata punya peluang lebih besar untuk memenangkan Nobel Prize. Saya ulangi, seorang saintis yang punya hobi seni ternyata punya greater chance untuk memenangkan Nobel Prize. Jadi, kalau dibalik, saya hobi seni, anak saya hobi seni, jangan buru-buru membatasi diri. Artinya besok saya pasti ke jurusan seni dan desain. Ya, saya udah pastilah ke IPS. Jangan buru-buru. Itu membatasi diri. Artinya, kamu punya bakat jadi inovator unggul. Di bidang apa? Apa saja masih luas. Ditaruh teknologi mungkin bikin platform yang selama ini nggak pernah ada. Ditaruh bisnis mungkin bikin bisnis model yang selama ini nggak pernah ada. Ditaruh engineering mungkin bikin ambulance drone untuk ngirim supply obat-obatan di tengah hutan di Papua yang sulit dijangkau. Ya, jadi kalau kita hobi seni, jangan buru-buru membatasi, ya. Jadi masih luas nih, masih luas. Ada orang tua ya yang langsung bilang ke saya, pokoknya saya udah tahu, saya udah kenal banget anak saya, udah pasti banget dia ke seni, karena dari kecil memang dia suka gambar. Mungkin imajinasinya dia baru dituangkan ke sana, belum yang lain kan ya. Nah, sebaliknya, kalau memang tertarik ke dunia seni, seringkali juga kurang informasi. Yang kepikir itu hanya kalau nggak arsitek, desain ya. Jurusan seni rupa ini sendiri itu jarang sekali dilirik. Ada klien saya, anaknya pengen ngambil seni rupa. Bapaknya bilang, ntar kamu end up di Ancol, no, sono, gambar di pinggir pantai. Nah, yang membedakan karya seni murah, harga 300.000 di online gitu ya, atau 2 juta nih, dibandingkan dengan karya seni seperti Tita Ruby ini yang harganya ratusan juta dan dibeli oleh museum-museum di luar negeri. Ya, yang membedakan bukan teknik membuat patung, teknik melukisnya. Kalau itu kursus di sanggar bisa. Yang bikin mahal adalah again filosofi di baliknya. Jadi pakai mikir ya. Ini karya Tita Ruby, saya yang motret. Ini melambang, ini kayak jubah keren banget kayak Assassin's Creed gitu ya. Dilapisin emas untuk melambangkan kemegahan, kejayaan Indonesia di masa Kerajaan Sriwijaya dulu, di atas kapal. Jadi kita dulu jaya di era maritim. Nah, mari kita dengarkan paparan Tita Ruby sang senimannya ya. Pada waktu itu misalnya saya berpikir saya lagi memasak, kemudian saya menemukan bumbu-bumbu dan saya berpikir misalnya, kenapa ya pada waktu itu bumbu-bumbu itu bisa kemudian diperebutkan dan kemudian itu kan membentuk dunia ya. Artinya menggeser batas-batas negara, terjadi peperangan, pertumpahan darah, menjadi satu cerita yang sangat besar sekali gitu untuk manusia dan perkembangan peradaban gitu. Saya mungkin akan mengambil pala untuk menyederhanakan dari seluruh gambaran cerita yang sudah saya punya itu. Bagaimana cara menariknya ke kegiatan masa lalu? Maka saya memutuskannya melapisinya dengan emas. Problem yang lainnya adalah problem teknis. Adalah saya harus mencari cara bagaimana isolator menjadi konduktor. Ya, keren banget ya. Lagi masak yang diingat sejarah. Ini dulu rempah-rempah bumbu-bumbu diperebutkan kan sehingga menggeser batas-batas negara. Ya, jadi itu loh gunanya ya belajar sejarah. Kalau kalian mau ngambil seni, desain, kemudian masuk IPS pun ngerasa, apa gunanya sih ini sejarah nggak penting untuk apa sih? Nanti takutnya karya seninya yang 300.000 tadi ya, tidak ada kontennya. Dolorosa Sinaga juga kalau bikin patung cuman sekian dari kertas aluminium foil di dapur yang harganya murah. Tapi bisa jadi 65 juta rupiah. Karena yang bikin mahal bukan kertasnya. Yang bikin mahal ungkapan, protes kekerasan terhadap wanita. Jadi melalui pemikiran filosofi yang mendalam sebetulnya. Ya. Nah, kemudian fisikanya masuk. Bagaimana mengubah isolator jadi konduktor.
Jadi itu gunanya sekolah, kalaupun mau masuk dunia seni, desain, ternyata tetap pelajaran SD, SMP, SMA, kalau kalian bisa combine dengan baik, malah melahirkan karya seni yang ratusan juta bahkan miliar harganya ya. Jadi ini seringkali salah persepsi. Nah, karya Tita Ruby ini waktu saya lihat di Singapore Biennale, itu saya dikasih tahu oleh kuratornya, yaitu teman saya. Jadi untuk pekerjaan di bidang seni rupa tidak hanya senimannya sendiri, ada kuratornya. Kurator ini yang bagian memilih seniman mana yang saya mau tampilkan di Singapore Biennale. Kurator ini yang menulis biografi dari sang senimannya, apa yang mau diungkapkan. Ya, nah waktu Museum Macan belum dibangun 3 tahun sebelumnya, teman saya ini sudah di-hire oleh Museum Macan, terima gaji tetap tiap bulan bisa bekerja untuk mempersiapkan Museum Macan itu. Ya. Nah, di samping ini, selain kurator, ini ada lagi teman saya, dia ngambil jurusan Art Restoration di Itali. Jadi di Indonesia misalnya belum ada, tapi bisa ambil S1 seni rupa dulu ya. Habis itu bisa ambil nanti S2-nya di Itali ada Art Restoration. Ini Monica Gunawan punya bisnis, namanya Art Clinic, barusan buka cabang lagi di Belanda. Jadi bisa dibisniskan juga ya, tukang membetulkan dan merawat lukisan. Kliennya, marketnya jelas kelas atas karena kolektor seni itu yang terbesar di Indonesia misalnya Uy Hongjin, karya seninya kalau di value itu triliunan jumlahnya. Ya, jadi kalau karya-karya seperti Avandi ngebersihinnya nggak pakai deterjen dikucek ya, bisa hancur. Jadi butuh material yang bahkan masih import banyakan. Kadang-kadang mungkin kanvasnya kena rayap, jadi harus dibetulin ya. Nah, jadi ini hanya contoh aja, di dunia seni rupa dan desain aja masih banyak yang salah persepsi dan kurang informasi ya. Sekarang yuk kita main tebak profesi. Saya kasih foto seseorang. Silahkan kalian tuliskan di chat ya. Kira-kira kalau fotonya kayak begini, kerjanya apa ya? Ya, silahkan tulis di chat. Kalau ngelihat dari wajah seseorang aja, kita iseng, silahkan ditebak. Saya pengen lihat, cuma nebak doang. Kira-kira foto kayak gitu, kerjanya apa ya? Silakan tulis di chat. Kita main tebak gambar. Pedagang, oke. Traveler, oke. Manajer, pelukis. Pengrajin, oke. Vlogger, ibu rumah tangga mungkin, penjual souvenir karena di belakangnya banyak souvenir ya. Pebisnis, guru, pengrajin boneka. Belum ada yang benar ya. Saya tampilkan lagi, ini namanya Mbak Amel. Mbak Amel ini adalah seorang drilling engineer, tukang ngebor ya. Jadi ini another misperception. Cewek jarang yang melirik bidang teknik engineering karena persepsi yang salah, dipikir buka bengkel, ganti oli mobil, kotor-kotor, tidak kerja kantoran. Ya, padahal women in engineering berdasarkan survei di Australia standar penghasilan lebih tinggi daripada laki-laki. Padahal perusahaan butuh gender balance, lebih sulit nyari perempuan di engineering, di jurusan teknik. Ada murid saya waktu itu pengen ngambil teknik. Papahnya bilang, coba Bu Ina lihat jari-jari anak saya. Lentik kan, mana bisa dia jadi engineer. Pak, engineer itu bukan manjat tiang listrik ya. Betulin kabel listrik atau buka bengkel. Ini persepsi yang salah. Bukan berarti Mbak Amel ini tugasnya ngebor minyak, bukan. Jadi kalau kita ngambil S1, S2, engineering, itu bukan jadi tukang. Tapi engineering itu kita ngedesain, merancang, merencanakan, mengevaluasi. Jadi untuk misalnya ini ada cadangan minyak di sini, untuk nanti ngebornya kira-kira butuh waktu berapa lama, butuh tenaga kerja berapa banyak, sehingga biaya yang perlu kita persiapkan berapa. Dengan potensi penghasilan nanti harga minyak sekian kira-kira berapa. Kemudian kita evaluasi, sesuai jadwal nggak nih selesai ngebornya. Alat-alatnya yang dipakai, nanti suplainya perlu yang seperti apa, kapasitas berapa. Nah itu kerjanya. Dan di kantor bisa di depan komputer. Ya, ngitung. Nah jadi ini salah satu salah persepsi sehingga kadang kalau kita cewek jarang yang langsung melirik bidang teknik. Karena persepsi yang salah tadi ya. Jadi jangan buru-buru. Nah
Kalau kita ngelihat IPA dan IPS, di SMA biasanya lebih banyak kelas IPA ya, daripada kelas IPS. Tapi kalau kita lihat jumlah mahasiswa setelah masuk universitas, komposisinya terbalik nih. Jadinya hanya 31,7% tahun 2020, mahasiswa kita yang ngambil Science, Technology, Engineering, dan Math. Sebagian besar di IPS. Ini saya tidak mengatakan mana yang lebih bagus IPA dan IPS. Semua ilmu itu bagus, nggak ada yang jelek ya. Tapi saya pengen menyoroti alasan memilih IPA dan IPS-nya. Seringkali anak-anak milihnya dengan alasan yang salah. Baru tadi malam saya counseling anak kelas 9. Masih bingung IPA atau IPS. Saya tanya pertimbangan anaknya. Kenapa bingungnya? Kalau IPA kenapa? Kalau IPS kenapa? Kalau di IPA dia sebetulnya suka science. Ya, meracik, menemukan sesuatu yang baru gitu, dia suka. Tapi kalau di sekolah yang dia mau tuju, ternyata IPA itu tugasnya lebih banyak, lebih berat. Terus pulang sekolahnya lebih lama, jadi lebih hard work gitu. Sementara kalau di IPS, itu pulangnya lebih awal, lebih santai, tugasnya lebih sedikit, terus teman-teman baiknya semua ke IPS. Tapi soal mata pelajaran dia nggak sebut. Ada mata pelajaran di IPS yang kamu incer nggak? Enggak sebetulnya. Nah, jadi alasan memilih IPA IPS-nya itu yang perlu kita diskusikan ya, bukan masalah mana yang lebih bagus IPA atau IPS. Itu yang kita perlu bahas. Seringkali memilihnya dengan alasan yang salah. Tapi kalau kita hanya bicara prospek sekarang, every major company will become a technology company in the future. Jadi demand untuk yang T itu very high. Harus kita akui berdasarkan data, top 10 skills paling banyak dicari beberapa tahun belakangan, 10-10-nya silakan di Google, bunyinya seputar teknologi semua. Number one paling high demand cloud computing, penyimpanan data. Ya, nanti ada user experience, ada artificial intelligence, ada cyber security, tapi bunyinya memang masih seputar data analis, data scientist, bunyinya seputar teknologi semua. Dan saya ngobrol dengan HRD perusahaan, dia mengatakan, aduh cari CTO, direktur teknologi di Indonesia tuh susah banget. Saya barusan dapat candidate dari Singapura. Ya kok Singapura lagi? Anak-anak Indonesia mana nih? Akhirnya demand is high, supply is low. Mereka punya daya tawar gaji lebih tinggi. Tapi banyak anak salah persepsi. Aku nggak suka teknologi. Nggak mungkin padahal ya, anak-anak zaman now nggak bisa hidup tanpa teknologi. Wifi dimatiin udah baru keluar kamar semua cari orang tua kan ya. Nah kalau nggak ribut nyari orang tuanya. Nah sebetulnya anak-anak zaman now itu sangat dekat dengan teknologi. Yang disalah persepsikan itu perusahaan-perusahaan teknologi kerjanya nggak cuman programming, di dalamnya butuh karyawan di bidang-bidang lain juga gitu. Kalau anaknya ekstrovert mungkin kurang cocok jadi programmer kan, baru sejam 2 jam depan komputer sekantor diajak arisan, nggak selesai-selesai programnya, bukan nggak mampu, tapi di teknologi mereka ada tempatnya yaitu bagian UX tadi, user experience, kerjanya lebih banyak market research. Pengalaman manusia menggunakan teknologi, udah happy nggak sih gitu. Nah, sekali lagi seringkali salah persepsi dan kurang informasi. Senior Vice Presidennya Gojek untuk bagian Business Intelligence itu cewek, usia 28 tahun sudah jadi Senior Vice President. Jadi dia termasuk tipe sprinter tadi ya. Nah, dia mendirikan komunitas untuk ngajarin coding bagi anak-anak cewek. Dianya cewek Senior Vice Presidennya. Kenapa? Karena dia ngerasa cewek itu seringkali langsung tidak tertarik dengan dunia teknologi atau computer science gitu. Entah kenapa dikuasai cowok lagi, seringkali male dominated. Belum nyoba aja dan belum kepikir. Ya. Nah, jadi open minded dulu intinya ya. Nah, tapi kenapa kalau SMA banyak di IPA, waktu kuliah juga banyak lari ke IPS? Salah satunya yang saya temui banyak yang pengen jadi pengusaha. Sehingga berpikir jurusan bisnis atau entrepreneurship itu pilihan yang pas. Padahal setelah lulus, seringkali bingung mau bisnis apa ya. Ya lulusan bisnis, entrepreneurship dari Amerika pulang ke Jakarta, berenam, dimodalin 2 miliar sama orang tuanya, buka kafe 6 bulan, tutup. Cerita-cerita seperti itu banyak sekali ya. Dan banyak mahasiswa bisnis atau entrepreneurship setelah saya tanya, 70% tuh kalau nggak kuliner, fashion bisnisnya ya. Hanya seputar buka kafe, resto, bikin tas, sepatu, dompet. Bukan itu jelek, tapi 70%.
Kalaupun kuliah bisnis yang kepikir idenya itu mulu. Kenapa? Karena anak-anak kota kerjanya makan shopping. Bisnis yang kepikir hanya resto dan fashion. Kalaupun hanya mau bikin ini, sebetulnya nggak perlu kuliah sampai mahal-mahal, sampai ke Amerika apalagi ya. Mulai dari sekarang kalian coba bikin sebetulnya udah bisa. Karena bisnis itu dagang, mindahin barang. Nggak ada jurusannya. Kalau mau dagang silahkan. Tinggal cari barang, dijual. Dari SMA udah bisa. Apalagi dengan Instagram kita bisa jualan online. Jadi jangan nanya ke saya jurusan apa ya kalau saya mau bisnis. Tapi kalau entrepreneurship beda ya. Kalau pengen jadi entrepreneur. Bukan sekedar mindahin barang. Apalagi kalau kita ngelihat tren ke depan, di zaman orang tua mungkin banyak yang sukses sebagai agen atau distributor ya. Dari produsen, agen, konsumen. Nah, untuk generasi sekarang karena sudah ada teknologi dari produsen sekarang tuh bisa langsung ke konsumen. Jadi ada istilah ada tren the death of middleman, kematian orang tengah. Bukan berarti agen distributor seumur hidup hilang dari muka bumi, tidak, tapi perannya berkurang, akan lebih sulit kan karena dari produsen sendiri sekarang bisa langsung menjangkau konsumen di seluruh dunia pula ya, tidak hanya dibatasin daerah. Nah, kalau untuk anak-anak generasi zaman now, saya tidak menyarankan justru buka bisnisnya pertama di agent atau distributor. Kalaupun tetap mau dagang, saya tetap menyarankan tarik mundur, produsen dong, ekspor dong, bukan ngimpor gitu. Jadi sesuai dengan programnya Pak Jokowi juga ya. Justru dibalik, jangan ngambil barang dari China, jual di Indonesia. Penduduk China itu miliar, jadikan mereka konsumen dong. Kita produksi di sini, jual ke China. Gede marketnya. Jadi mindsetnya mesti diubah nih ya. Kita yang produce. Ya, itu pun kalau mau di daerah jual beli, di industri jual beli barang. Tapi sebetulnya setiap jurusan tuh memungkinkan kita jadi entrepreneur. Ya, bukan pedagang ya. Entrepreneurship itu bukan dagang, tapi dia mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah dan create value. Jadi ngeceknya gampang kalau kalian punya ide. Bikin burger merah, kira-kira menyelesaikan masalah apa? Saya nggak punya masalah makan burger yang warnanya krim, berarti itu hanya tren. Kalau mau bikin tadi, silakan tidak dilarang. Tapi dari SMA kalian udah bisa nyoba. Ya, SMP juga udah bisa. Kira-kira memberi value apa kalau burgernya dikasih warna hijau? Ya, nggak ada ya. Kita lihat bedanya sama satu contoh ini, e-fishery. Jadi Mas Gibran ini bikin tambak ikan lele. Nah, anak-anak bisnis kira-kira bakal tahu nggak sih problem terbesar di bisnis tambak ikan? Seringkali nggak tahu, akhirnya main nebak doang ya. Nah, dia waktu kelas tingkat kedua kuliah jurusan biologi di ITB, orang tua nggak bisa ngasih uang saku, makanya dia kepepet mau jualan ikan lele. Jadi dia bikin tambak. Jadi karena dia terjun, dia tahu 70-80% uangnya dia tuh habis hanya untuk beli makanan ikan. Nah, dia anak biologi, dia bisa menyelesaikan. Anak bisnis juga tetap nggak tahu ikan tuh lapar apa enggak ya. Dari mana taunya? Karena dia anak sains, dia tahu dari gerakannya. Jadi dikasih sensor. Bisa bikin automatic feeder. Ikan lapar ngebuka, ikan kenyang otomatis nutup. Bisa menghemat 21%. Jadi dia solve problems dan create value. Tik. Langsung dimodalin oleh venture capitalist. Ya, pemberi modal. Terakhir dapat 60 miliar dari Singapura. Nah, ini kan dari jurusan sains yang tadinya mungkin kita salah persepsi. Ngambil biologi, ngambil matematika, fisika, kimia, biologi. Ntar cuman bisa jadi dosen. Ternyata salah persepsi ya. Dan informasinya aja yang kurang. Nah, kalau kita ngelihat potensi bisnis dari Laut Indonesia itu luar biasa. Yuk kita dengarkan paparan staf ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pernah saya undang ke Kemdikbud ya. Ada 7 subsektor atau sektor di maritim yang kalau kita kelola dengan baik, kita akan menjadi bangsa yang hebat. Kata buku, bangsa maritim itu atau negara maritim itu adalah satu negara yang ekonominya ditopang oleh laut. 40-50% ditopang oleh laut. Kita baru 15%.
Dan negara maritim itu tidak harus tergantung kepada luas laut. Belanda luas lautnya kecil, tapi karena dia menguasai laut, ekonominya banyak di laut, dia negara maritim, Bu Evita ya. Singapura, negara maritim karena menguasai laut, dan seterusnya. Kita terlambat. Kalau dirupiahkan ini Profesor Rohmin Dahuri. Bicara bisnis silahkan, 1-11, mau ambil yang mana? Terbuka semua. Kalau dirupiahkan itu, setahun kita bisa mengambil 800 miliar US dollar dari laut. Dengan angka 13.000 1 dolar itu 10.400 triliun per tahun. APBN kita 4.000 ya Bu ya? Ya? Enggak, lebih. Kalau 2.000 lebih ya. Sudah 3.000 sekian kok. APBN kita. Artinya kalau ini bisa kita kelola, kita nggak perlu utang. Ya, potensi bisnis dari laut Indonesia lebih dari 10.000 triliun rupiah. Kalau anak-anak muda kita bisa kelola dengan baik, Indonesia itu bahkan nggak perlu utang ya. Mau ngambil mananya, terserah. Ya, ada pengusaha rajungan tuh kayak kepiting yang kecil-kecil tuh ya. Dari Semarang, sekali ngirim ke Jakarta, itu 4 kontainer, 500 miliar. Bukan 500 juta ya, 500 miliar bunyinya. Kalau kalian bikin burger tadi, harus jual berapa burger tuh ya, untuk bisa menyamai. Ya, jadi mikirnya gedean dikit. Indonesia tuh peluangnya gede, tapi sayangnya kita belum negara maritim, kalah sama Singapura yang cuma 1 titik kalau di peta. Padahal laut kita segitu luas, tapi ekonomi kita nggak sampai 15% di topang laut. Nggak sampai 15% itu sebetulnya belum ada. Nah, jadi peluangnya masih gede banget ya. Itu dari sisi ikan, udang, belum lagi rumput laut. Indonesia itu produsen rumput laut terbesar di seluruh dunia. Tapi kita cuman keringkan, kita jual. Kita juga nggak bisa ngolah. Akhirnya dibeli Filipina yang ngolah. Jadi karaginan. Karaginan tuh kayak tepung gitu ya. Untuk apa? Kapsul obat dari rumput laut, odol dari rumput laut, permen kelinci yang kertasnya bisa dimakan dari rumput laut. Banyak banget kegunaannya. Bahkan kalau kalian bikin berarti kan bisa jadi supplier. Pabrik obat, pabrik odol, pabrik permen, pabrik es krim, pabrik cat, tekstil, pelumas, banyak dari rumput laut. Ya, malah lebih gede kan mikirnya. Nah, perkapalannya sendiri, itu juga peluangnya gede banget. Jokowi sudah membangun 24 pelabuhan strategis baru. Jadi perdagangan antar pulau itu juga akan marak. Nah, ini ada Adi Lingson yang ngambil jurusan teknik perkapalan. Kalau di luar negeri namanya naval architecture. Nah, dulu waktu kelas tahun kedua kuliah di teknik perkapalan, dia waktu kuliah dengar dosennya cerita bisa menemukan kapal yang jauh lebih murah dan lebih cepat. Jadi dia temuin dosennya, Pak saya mau bantu Bapak untuk mengembangkan kapal ini. Bekerja sama mahasiswa dan dosen bikin bisnis yang dinamai juragan kapal. Waktu itu menterinya masih Menteri Susi ya, bagi-bagi 3.500 kapal untuk nelayan. Untuk kapal yang paling kecil nih, 5 gross ton, pemerintah biasanya bikinnya 3 bulan. Biayanya 400 juta. Juragan kapal bisa nawarin 3 minggu jadi. Biayanya 250 juta rupiah saja. Itu pun sudah profit 150 juta. Ya, sekali lagi tadi bikin burger profitnya berapa? Harus jual berapa untuk bisa menyamai bikin 1 kapal yang kecil aja. Ya. Nah, kalau di masa pandemi begini, mereka yang sibuk jualan apa yang lagi laku ya, lagi laku masker, jualan masker, hand sanitizer, sibuk jualan. Kenapa? Karena tidak punya expertise, tidak punya keahlian. Mau bikin kapal ya nggak bisa, mau bikin automatic feeder ya nggak bisa. Jadi manfaatkan kalian masih bisa sekolah dan kuliah, ya. Milikilah ilmu atau expertise. Kalau kita mau menyewa kapal diving. Jadi kapal bukan hanya untuk kapal nelayan ya. Ini kapal untuk pariwisata, untuk menyelam, untuk olahraga, untuk lifestyle diving. Di Papua, silakan kalian Google. Ini saya yang Google sendiri. Pura-puranya saya mau sewa. Sewa 1 kapal, tuh lihat sendiri harganya. $8.500 per malam. Ada yang $4.000 per hari. Yang pemiliknya, yang punya kapalnya kebanyakan bule. Silakan di Google. Jadi lautnya kita yang punya, duitnya lari ke asing. Kenapa? Karena orang Indonesia nggak tahu ada potensi di situ.
Semua pada sibuk ngambil jurusan bisnis, manajemen, kerja di bank, ya kerja di tadi kalaupun bisnis buka kafe dan fashion tadi ya. Banyak yang nggak melirik, padahal ini yang main gede, potensi besar. Kalaupun di IPS banyak orang yang salah persepsi. Oh, sebelum masuk IPS ini yang memberitahu saya kapal ini menyewanya mahal itu Mas Cahyo Alkantana. Beliau itu lulusan biologi kelautan. Bisnisnya banyak banget di Wakatobi di Papua. Jadi dia seminggu di Jakarta, 3 minggu di Papua, 2 minggu di Wakatobi. Nah, mari kita dengarkan paparan Cahyo Alkantana waktu saya undang di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk acara talk show ya. Dan inilah yang membuat saya menseriusi dunia itu, membuat film bawah laut. Kemudian pertanyaannya, apakah ini bisa menghidupi saya gitu ya? Menjamin nggak? Kalau cuma buat hobi itu nggak menjamin. Akhirnya saya mencoba menjual ke luar negeri. Jadi saya ada kantor di Bristol waktu itu, di UK di sana. Dia mensuplai film-film di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Gitu ya. Nah, dengan suplai itu tentu kita harus serius bikinnya. Makanya background pendidikannya pun juga harus serius ya di bidangnya. Pokoknya saya ngambil tentang masalah hiu. Kalau saya tidak paham ikan hiu, lu ngomong apa, lu ngomong tentang ikan hiu, lu nggak tahu ikan hiu gitu kan. Jadi di situ saya serius, sehingga saya mengambil sampai S3 di bidang kelautan, karena memang saya serius untuk bikin film. Jadi intinya saya itu studi itu hanya untuk membackup pekerjaan saya gitu ya. Ada yang menarik ya, saya serius mau bikin film, makanya saya ngambil sampai S3 ilmu kelautan. Ada yang menarik ya, karena seringkali orang berpikir, saya serius kok mau bikin film, makanya saya mau masuk jurusan perfilman. Ya tadi Mas Cahyo bilang, mau bikin film tentang hiu, tahu apa tentang ikan hiu? Ya, Cahyo ada bikin video ikan jawfish lagi hatching. Videonya hanya sekian detik, tapi laku di lebih dari selusin stasiun TV di seluruh dunia, National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet gitu ya, dengan harga 225 juta rupiah per video hanya sekian detik. Nah, tapi kalau saya yang menyelam, cari video bawah laut, saya nggak tahu ini ikan lagi hamil, ini ikan bakal hatching, bisa tahunan saya nungguinnya. Tapi karena Cahyo menguasai bidangnya, dia jadi tahu. Dan itu bisa dibisniskan macam-macam. Di Papua itu penelitiannya Cahyo tentang whale shark. Ikan yang gede banget itu ya, satu bis Trans Jakarta itu ya, di Papua. Dan dia tahu kapan ini ikan-ikan akan berenang ke teluk misalnya di Papua. Dan itu bisa dibisniskan untuk pariwisata, bisa dipasarkan. Yuk berenang bareng whale shark. Waduh, siapa yang nggak mau berenang bareng 20 whale shark tuh barengan di Papua. Tapi kalau kita nggak paham, saya nawarin itu, pas orang datang, ikannya nggak datang, rugi. Jadi kita tidak menguasai bidangnya. Jadi ini ibaratnya gelas dan air nih. Air itu konten, isinya ya. Gelasnya itu wadahnya, saya sebut konteksnya. Idealnya di dunia karir kalian harus punya dua-duanya dong. Kalau gelasnya doang nggak ada airnya, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kalau airnya doang tidak ada wadahnya, ilmunya berantakan kemana-mana. Nah, tapi karena keterbatasan waktu dan dana, terpaksa kita pilih salah satu untuk digelarkan. Kadang-kadang, ya bisa ambil double degree ya, tapi kadang-kadang kita terpaksa milih satu doang nih. Apakah mau ambil airnya atau gelasnya? Kalau kalian ngambil jurusan perfilman, itu saya sebut kalian ngambil gelasnya. Yang mau difilmkan apa? Nggak tahu kan? Jadi airnya bisa kita pelajarin lagi atau kita bisa kolaborasi. Mau bikin film tentang kriminalitas, tapi kita nggak ngerti mindsetnya para kriminal itu seperti apa. Filmnya biasanya dangkal. Ya, atau mau bikin film tentang anak skizofren. Kita nggak menguasai betul orang skizofren itu seperti apa. Filmnya dangkal banget, nggak seru. Ya, jadi bisa aja kalian mengambil jurusannya psikologi, tapi bisa difilmkan gitu. Nah itu airnya, psikologi, sosiologi, itu airnya, kontennya. Tapi bisa dijadikan apa konteksnya? Tulisan kek, novel kek, film kek. Nah itu masalah gelas. Ya, kalian bisa ngambil jurusan komunikasi. Nah itu gelasnya. Apa yang mau dikomunikasikan? Tergantung, kontennya belum punya. Setelah lulus misalnya kerja di KPK, tentang korupsi kita nggak ngerti, berarti akhirnya kita masih harus belajar lagi.
Ya, bisa aja kalian ngambil jurusannya mungkin digital forensik. Itu konten. Nah, tapi wadahnya, komunikasinya bisa aja kita les, kursus misalnya, non gelar. Nah, itu yang harus kalian bahas dengan orang tua ya, kita mau ngambil mananya. Tapi kalau saran saya nih ya, kuliah ngambil yang lebih sulit. Yang lebih sulit itu yang mana? Airnya. Daripada konteksnya ya. Nah, tapi kalau kita bicara bidang-bidang IPS itu pun sering banyak disalah persepsikan. Murid saya pengen ngambil ilmu politik. Ibunya melarang. Saya nggak mau anak saya jadi politikus. Jadi jurusan-jurusan di IPS banyak yang tergolong transferable skills, bukan vokasi. Kalau misalnya akuntansi lulus bisa membuat laporan keuangan, jadi akuntan. Lulus kedokteran jadi dokter, kesannya kayak kan jelas. Lulusan dari antropologi jadi apa ya? Nggak jelas. Lulusan sosiologi kok nggak kelihatan anak saya bisa bikin robot, bisa bikin program, kok nggak bisa. Nah, di IPS itu kategorinya transferable. Senior Vice President Gojek tadi, bagian Business Intelligence, tugasnya nganalisa datanya Gojek. Dia lulusan ilmu politik. Nah, di dalam ilmu politik, di dalam sosiologi, itu syarat dengan statistik, data. Waktu ngambil ilmu politik, yang dipelajari, yang dikuatkan dari anak-anak adalah analytical skills, kemampuan nganalisa. Kemampuan menganalisa ini bisa ditransfer ke banyak bidang industri yang berbeda-beda. Nah, ini yang kurang dipahami kadang-kadang ya. Sosiologi, saya mewawancara lulusan sosiologi, dia bekerja sebagai marketing manager di perusahaan besar. Wah, masnya salah jurusan ya? Enggak. Di dalam sosiologi itu ada market research. Di dalam marketing, salah satu tugasnya ada market research. Jadi unsur itu bisa ketransfer. Dan dia mengatakan teman-teman saya yang lulusan marketing, mereka cuma tahu teori. Saya di sosiologi dari semester 2, saya udah terjun lapangan. Saya udah langsung mensurvei market, ketemu langsung dengan marketnya langsung. Ya, jadi salah persepsi dan kurang informasi. Jurusan filsafat, sepi peminat. Padahal berdasarkan data di LinkedIn, banyak sekali lulusan filsafat yang jadi entrepreneur. LinkedIn itu sendiri didirikan oleh lulusan filsafat dari Oxford. Karena filsafat itu jago problem solving. Dari problem yang ruwet ini, sebetulnya kunci masalahnya di sini loh titiknya. Solusinya di sini. Kan jadi entrepreneur tadi. Ya, tidak harus membuat produk. LinkedIn nggak punya produk, tapi dia menggabungkan antara pencari kerja dan perusahaan yang mau nyari orang. Ya. Nah, jadi salah persepsi dan kurang informasi. Contohnya banyak sekali ya. Yang terakhir, seringkali tidak mengenal diri, makanya bingung mau ngambil jurusan apa. Banyak anak milih jurusan akhirnya hanya berdasarkan minat, suka atau nggak suka. Padahal di dunia karir, saya konsultan karir ya, di dunia karir banyak orang pindah-pindah kerjaan. Kadang bukan karena minat, kadang bukan karena bakat. Tapi kepribadian nggak pas, orang nggak nyaman. Ini kerjaan bukan aku deh ini, atau values-nya nggak dapet. Contoh, ada yang lulus desain interior di Surabaya, gaji 3 juta. Ditawarin kerja di bank 5 juta, pindah dia kerja di bank. Tidak melulu karena minat bakat pasti salah, belum tentu. Mungkin dia masih suka, mungkin dia masih bagus ngedesain. Tapi values itu apa yang dicari. Kalau itu nggak dapat, orang rela nyari tempat lain. Ya. Nah sekarang contoh aja. Bagaimana dengan mengenal tipe kepribadian, itu memudahkan kalian memilih arah, mau ke jurusan IPA, IPS, jurusan apa, kuliah, universitas seperti apa ke depannya, pekerjaan seperti apa yang diincar, itu akan jauh lebih mudah kalau kalian kenal diri sendiri ya. Yuk kita kuis sebentar. Ini bukan psikotes yang proper, tapi ini hanya kuis saja. Hanya menunjukkan aja bedanya tipe-tipe kepribadian ya. Nah, Kak Patrick akan ngasih link, sekali lagi kalian klik. Coba kalian bayangkan, seandainya kalian lagi masak, lebih nyaman ngikutin resep, masukkan air sekian liter, masukkan bumbu ini, ada guidance-nya. Atau kalian lebih happy kalau dibebasin, dikasih bumbu-bumbu terus iseng. Atau misalnya sekedar ya nonton YouTube aja deh, terus habis itu oke, I get the big picture, I get the idea, terus habis itu nyoba-nyobain sendiri. Nggak harus urut ngikutin resep. Kalau nggak pernah masak,
Bisa bayangin kalau menggambar. Lebih nyaman ngikutin contoh atau lebih happy kalau saya bebasin kasih kertas kosong. Atau bayangin waktu bikin Lego, dibeliin orang tua Lego. Ada contoh helikopter, kalian ngikutin contohnya jadi helikopter, atau malah bikin kelinci buaya. Pokoknya bikin something else, padahal udah ada contohnya. Ya, yuk kita kepo-kepoin teman-teman kita. Banyakan yang mana? Wah, udah banyak yang menjawab. Saya tampilkan dulu hasilnya. Wah, lebih banyak yang ngikutin insting ya, bukan yang follow. Sekali lagi ini baru kuis, bukan tes yang sesungguhnya ya, tapi untuk gambaran aja. Bagi yang mau jadi dokter, yang biru ngikutin resep mungkin nyaman ya, operasi sesar horizontal, sudah dibuktikan ikutin resepnya, jangan aneh-aneh. Kalau mau pakai insting, nyoba sesuatu yang baru, nyobanya jangan ke pasien ya, nyobanya di lab. Lebih nyaman jadi saintisnya. Bukan tidak bisa yang pink jadi dokter, paling kendalanya bosen aja kalau sampai prosedural terus kerjanya ya. Nah, kalau makanan yang pink food science, bikin mie instan dari kangkung, lebih sehat kali ya. Iseng kan? Belum ada tuh resepnya, nyoba sesuatu yang baru. Tapi kalau yang biru food technology, proses pengawetan makanan di pabrik udah terbukti jalan pakai ini. Ikutin resep yang udah ada tadi ya. Nah, jadi industrinya bisa sama, tapi peran kita berbeda. Ya, kalau yang ngikutin insting ini interior desainernya, yang biru ini dia yang bikin workshop furniture-nya, kayak IKEA-nya gitu. Jadi industrinya bisa sama-sama interior ya, tapi ini yang bikin workshop, ini yang ngedesain konsepnya. Ya, nah. Ini nama tipe kepribadiannya kembali ke. Nah, yang lebih follow, contoh follow guidance itu lebih tipe sensing dari kata senses, 5 senses. Something you can see, you can touch, you can experience. Ya, sesuatu biasanya lebih suka yang pasti-pasti aja deh gitu. Jadi kalau waktu kecil biasanya tipe sensing punya ketertarikan lebih terhadap angka 2 tambah 2, 4 daripada tipe intuition yang lebih suka pertanyaan what if. Seandainya kamu jadi presiden, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkan generasi muda dari narkoba? Misalnya. Kalau yang sensing, sebutkan 3 jenis narkoba, beres, udah pasti jawabannya. Ya, kalau yang intuitif, seringkali mungkin waktu kecil dianggap tidak fokus. Mungkin komentar guru ke orang tuanya dipanggil, anak ibu unattentive, anak ibu nggak perhatian, anak ibu nggak fokus. Kadang ibunya panik, anaknya dibawa ke psikolog, dikira ADHD. Ya, jadi ADHD ada ya, tapi ternyata tidak semua. Kadang-kadang hanya karena kepribadiannya aja intuitif. Ada klien saya yang ibunya tuh marah-marah, guru-guru bilang, anak ibu normal, anak ibu normal. Gimana semua bilang normal? Saya ibunya, saya tiap hari itu ketemu anak saya. Saya ngomong anak saya udah melenceng ngomongnya soal hal lain. Misalnya saya lagi ngomong apel. Anak saya tuh ceritanya mungkin udah langsung lompat Putri Salju, cerita ini, Isaac Newton, gaya gravitasi, yang menurut ibunya mungkin nggak ada hubungannya. Tapi bagi anak intuitif, memang pikirannya ngelompat. Begitu disebut apel, mungkin memang dia kepikir waktu dulu Isaac Newton, gaya gravitasi, awalnya dari apel jatuh gitu. Ya, jadi hanya satu tipe kepribadian ini saja kita sudah lebih mudah menentukan apakah lebih cocok food technology atau food science. Arsiteknya atau kontraktornya. Nah, ini juga yang sering salah. Tipe sensing suka gambar, tapi seringkali kan gambarnya nyontoh. Begitu masuk arsitek, pusing. Arsitek itu abstrak. Ada klien saya sudah lulus arsitek, dia tipe sensing. Kerjanya cuma jadi drafter. Jadi konsepnya dari arsiteknya pakai sketch tangan aja, dia disuruh gambar yang pakai itu kan untuk detail-detailnya aja. Secara karir nggak kemana-mana, bingung baru datang ke saya. Wah iya, pantesan saya dulu kuliah arsitek dimaki-maki dosen mulu katanya. Ya ini yang suka salah persepsi. Suka gambar, belum tentu otomatis arsitek. Menggambarnya mencontoh atau memang dia imajinasi sendiri. Ya. Nah, kalau di bidang keuangan yang sensing mungkin lebih nyaman akuntansi, yang intuitif finance. Anak intuitif karena dia lompat-lompat biasanya wawasannya luas.
Politik pun dia ngikutin, berita-berita ngikutin. Donald Trump kalah, Joe Biden menang. Perang dagang sama China bakal lanjut nggak? Kalau lanjut, ekonomi di Indonesia terpengaruh nggak? Bisnis kita bakal terpengaruh nggak? Ganti presiden, ganti kebijakan. Bisnis kita ini importir. Kebijakannya beda, wah langsung macet duitnya kalau tidak diprediksi dulu. Makanya orangnya biasanya yang intuitif lebih berwawasan luas, lebih lompat-lompat orangnya. Ya, nah bahkan nanti untuk memilih universitasnya itu juga akan lebih mudah ya. Yang terakhir masalah values. Saya kasih kasus, mari kita berandai-andai ya. Anak-anak bayangkan kalian sudah lulus S1. Udah nggak boleh tinggal sama orang tua, nggak dibiayain orang tua. Kasihan dong ya, orang tua udah ngeluarin investasi kalian kuliah. Katakanlah harus mandiri nih. Kalian melamar pekerjaan. Ada 2 tawaran pekerjaan nih. Yang pertama itu bagian admin levelnya, admin atau customer service lah ya. Tapi gajinya lumayan nih, UMR lah 4 juta, terus sering dapat bonus produksi, jadi tiap bulan mungkin dapat 8 juta. Tapi jabatannya admin atau customer service. Pilihan kedua, jabatannya langsung manajer, langsung punya karyawan 3 orang, tapi gajinya cuma 4 juta, nggak ada bonus-bonus. Nah, Kak Patrick akan kasih link, silahkan kalian pilih, would you rather, pilih yang manajer tapi gaji lebih sedikit, atau mendingan jabatan nggak penting, yang penting duitnya lebih gede. Silahkan dijawab. Saya akan tampilkan hasilnya, yuk kita kepo-kepoin lagi teman-teman kita. Masih sedikit yang ngasih, mungkin kita tunggu sebentar karena orang Indonesia itu ada kecenderungan ikut-ikutan. Kalau udah lihat yang majority terus dia ikutan yang majority. Orang Indonesia agak takut berbeda. Nah, ini udah lumayan banyak yang masuk. Ya, lumayan lebih banyak yang memilih manajer dengan gaji lebih kecil ya, posisi yang penting lebih tinggi. Hanya karena teman kita membuat pilihan yang berbeda, bukan berarti mereka bodoh ya. Jangan langsung dikatain ya, goblok banget sih, udah jelas ini duitnya lebih gede kok dia malah milih gengsi jabatan. Yang jabatan, goblok banget dia nyari duitnya padahal dia levelnya rendah. Values, arti sukses. Buat satu orang belum tentu sama dibanding dengan orang lain ya. Ada klien saya, papahnya bilang, teman saya kuliah sampai S3 di Amerika. Cuman jadi dosen. Berarti orang ini menganggap dosen nggak sukses ya. Nah, padahal bagi dosen belum tentu ya. Ada orang merasa sukses kalau duitnya banyak. Meskipun punya toko kecil di pasar, nggak bergengsi, pakai celana pendek, sendal jepit, kaos, berangkatnya. Tapi duitnya banyak. Aduh, hidup saya sukses. Ada yang jabatan. Direktur bank mungkin duitnya kalah sama yang punya toko, tapi dia mungkin merasa lebih sukses, bergengsi. Ada yang dampak. Tingkat pengangguran se-Indonesia udah turun gara-gara aku. Aduh, aku ini hidup sekali, sukses banget. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang sukses apa enggak, dan kita nggak bisa berasumsi. Hanya karena saya menganggap sukses itu A, orang lain semua juga pasti A. Ya, jadi ini yang sering sulit kalau sampai values orang tua dan anak berbeda. Ya, karena arti suksesnya beda. Tapi yang paling penting tadi seperti Bu Febri katakan, perbedaan pendapat tuh boleh-boleh aja, but at the end of the day harusnya kita bisa mengatakan, okay, let's agree to disagree. Yuk kita setuju bahwa kita berbeda. Ya, yang penting kita tanggung jawab dengan pilihan kita, ya. Nah, jadi kalian masih kelas 8, tugas kalian untuk ke depan itu explore. Explore apa? Kepribadian saya tipenya yang mana? Banyak baca. Kalau diajak mamah masak, jangan buru-buru, bukan passion aku. Kadang-kadang melalui kegiatan masak tadi, kalian bisa lebih mengenal diri. Iya ya, aku kok gampang kalau nggak ada panduan resepnya. Kayaknya berarti aku nggak terlalu intuitif ya, aku lebih sensing ya, gitu. Kemudian kalau kita udah tahu kepribadian kita, dikasih kegiatan yang pas, ini aku banget ya, jadi minat. Bakatnya jadi kelihatan keluar. Nah, values itu terjadinya dari peristiwa-peristiwa yang kita alami dari kecil hingga sekarang. Nah, jadi ini PR kalian yang harus kalian explore dalam 3 tahun ke depan, ya. Tidak harus kalian sudah kenal semuanya.
Kesimpulan dari webinar kita kali ini, kreatif memilih jurusan. Tahapan pertama, kenali diri dulu tadi ya, explore dulu. Kepribadian, minat, bakat, dan values. Jangan buru-buru menghakimi sebuah jurusan. Open-minded dulu. Persepsi lama dicabutin dulu. Kalau udah dicabutin, baru siap menerima informasi-informasi baru. Jangan kalian berpikir, aku kan masih kelas 8, masih lama banget. Hello, time flies. Ya, but the good news is, you are the pilot. Mau dibawa kemana pesawatnya? Kapan mau take off? Lebih cepat atau yang tipe JJS? Ada di tangan kalian sendiri. Saya Inalim dari jurusanku.com. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Saya kembalikan ke Bu Febri untuk tanya jawab ya. Baik. Terima kasih Ibu Inalim. Bolehkah Bapak Ibu semua dan anak-anakku sekalian kita kasih reaction tepuk tangan buat Bu Inalim atau reaction love. Oke, luar biasa sekali ya. Hari ini kita sudah banyak dibukakan wawasan kita tentang karir ya. Bagaimana ternyata di negara kita di Indonesia ini banyak sekali peluang-peluang karir dan maka nanti ketika kita memilih jurusan udah banyak tadi dibahas oleh Bu Ina supaya kita nggak itu lagi ternyata ada banyak sekali loh pilihannya. Yuk jadi sekarang kalian masih di kelas 8, waktunya tadi dibilang oleh Bu Ina kalian punya PR untuk mulai ekspor ya, ekspor tipe kepribadian kalian, minatnya kalian apa, bakatnya apa, dan juga values-nya. Oke, baik untuk anak-anak sekalian dan Bapak Ibu juga, jika misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ketik di kolom chat, boleh chat to everyone, atau boleh juga kalau mungkin kurang nyaman dibaca oleh semua orang, boleh juga private message ke Miss Febri ya. Silakan kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, atau Bapak Ibu guru juga mungkin boleh kalau mau bertanya. Nah, kami tadi juga dibukakan oleh Bu Ina nih, oh ternyata kalau misalkan kami menemui siswa seperti ini, oh ternyata itu memang karena tipe kepribadiannya, misalkan intuisi atau dan lain sebagainya ya. Oke, Bu Ina, jadi dari pemaparan Bu Ina tadi, nggak ada jurusan IPA maupun IPS nggak ada yang lebih baik begitu ya Bu ya. Karena ini juga masih banyak menjadi pertanyaan teman-teman kelas 8 nih, bukannya IPA itu lebih baik Miss. Terus kemarin ada juga yang tanya kepada saya, langsung saja saya tanyakan ke Ibu, menurut Bu Ina kalau salah pilih jurusan di SMA apa akibatnya? Kan nanti bisa kembali lagi ke jalan yang benar pas udah kuliah. Kemarin ada salah satu teman kelas 8 yang bertanya demikian Ibu. Ya, sebetulnya saya pernah mengadakan education conference di Kompas dengan topik IPA IPS di SMA, masihkah relevan dengan mengundang berbagai institusi yang berkepentingan, baik orang tua, siswa SMA, mahasiswa, universitas gitu ya, dan Kemdikbud juga. Kesimpulan dari conference tersebut sebetulnya semua sepakat bahwa IPA IPS itu sudah tidak relevan. Ya, sebetulnya udah cair sekali. Nah, ini bukti bahwa sulitnya membuat perubahan di pendidikan ya. Tapi mumpung menterinya sudah sangat inovatif nih ya. Menterinya sudah membuka program Merdeka Belajar. Nah, ini waktunya ya. Saya berharap sekolah-sekolah juga ke depan mulai berubah nih ya. Karena IPA IPS ini bikin pusing anak-anak. Ada tipe kepribadian yang sebetulnya di dua-duanya ada tempatnya ya, cuman bagian apanya gitu. Ada kepribadian yang memang dia lebih banyak pilihan di IPS, tapi kalau di IPA dia di bagian kesehatan itu juga cocok gitu. Jadinya kan bingung ya. Padahal kepribadian saintis dan seniman itu sama, tapi kayak harus disuruh pilih gitu. Nah, sedangkan era ke depan tuh harusnya udah cair ya. Jadi kalau secara prinsip saya nggak setuju anak dibagi dua IPA dan IPS sebetulnya. Nah, cuman kalau pertanyaannya tadi, kalau salah jurusan di SMA dampaknya apa? Atau bisa kembali ke jalan yang benar? Tergantung.
Kalau yang diincer nanti mau masuk PTN, perguruan tinggi negeri, lebih menantang untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, ini yang juga masih saya soroti dan mudah-mudahan nih Kemdikbudnya juga lagi mau membuat perubahan tentang syarat masuk ke universitas. Tapi kayaknya baru sekitar 3-4 tahun lagi baru akan diterapkan. Nah, mudah-mudahan kalian lulus SMA sudah berubah ya. Tapi kalau saat ini masih ada penerimaan di PTN itu memang masih mengandalkan IPA, IPS, IPS, khususnya untuk jalur prestasi. Jadi jalur SNMPTN yang tanpa tes, yang cuman mengajukan rapot, itu nggak boleh lintas jurusan. Ya, jadi problemnya, waktu itu ada murid saya yang memilih IPS karena nyari santai, bukan karena cinta IPS. Dia sebetulnya suka biologi. Ya, dia suka ikan, biasa mancing, udah pelihara, hatchery, pembenihan sama papahnya di rumah. Jadi udah cinta, cuman nggak kepikir. Akhirnya dari IPS, dia setelah konsultasi sama saya cerita potensi perikanan, udah pokoknya aku mau banget deh bisnis di bidang perikanan. Tapi mau masuk jurusan perikanan, adanya di PTN, di negeri. Untuk keluar negeri, dia nggak ada dana. Terbatas di Indonesia dan di negeri. Di negeri semuanya minta IPA. Bahkan yang di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan ada Sekolah Tinggi Perikanan. Itu mencetak entrepreneur yang langsung praktek deh gitu. Saya sudah bikin pameran bisnis para tarunanya dari Sekolah Tinggi Perikanan, tapi tetap minta IPA juga. Jadinya stuck. Ya. Nah, tapi kalau mau ke swasta mungkin masih lebih fleksibel. Atau kalau mau ke PTN tapi mau jalur tes UTBK. Itu masih bisa kita ikut bimbel untuk yang kalau IPS ikut bimbel IPA, IPA ikut bimbel IPS. Cuman memang lebih sulit kan, karena matematika IPA dan IPS aja udah dibedain gitu. Nah itu sih kendalanya ya. Makanya sebetulnya problemnya IPA IPS-nya yang coba yang diganti. Ya. Nah, tapi kalau ke luar negeri cenderung lebih tidak bermasalah karena di luar negeri tidak ada IPA IPS. Meskipun pilihan juga lebih menantang. Saya juga ada kasus anak yang aslinya dia itu akan make excellent mechanic or engineer, cuman cara belajarnya praktek. Sedangkan di Jerman, universitas itu ada universitas terapan, ada universitas teori. Yang terapan namanya Fachschule, teori ini Technische University. Nah, dia dari IPS di Indonesia, pengen masuk teknik. Karena dari kecil memang udah suka mobil-mobilan gitu ya. Nah, terus dia mau masuk teknik otomotif, kan di Jerman ada Stuttgart, kayak Foundation College gitu ya. Tapi tetap ternyata Stuttgart-nya yang nggak mau terima, karena takutnya dalam 1 tahun college ini, anaknya tetap tidak mencapai nilai yang diinginkan oleh universitas-universitas di Jerman gitu. Ya jadinya lebih baik sih kalau kita diskusikan dari maksimal kelas 9 sih. Jadi sekali bahas dengan konsultan, tidak harus saya, bisa dengan BK ya, dengan siapa aja. Tapi ada baiknya sih, anak dan orang tua ketemu pihak ketiga benar-benar untuk membahas peta karir ke depan tuh kemana. Cuman 1 kali tapi kan jadi lebih terpetakan gitu ya, terplan lah. Bukan yang go with the flow, kita lihat aja. Nanti gimana ya, ngeflow. Iya. Oke, jadi mulai berdiskusi dari sekarang dan boleh melibatkan pihak ketiga juga gitu ya. Oke, di sini Bu sudah banyak nih ternyata pertanyaan yang masuk. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama, jadi saya rangkum sekalian ya. Bagaimana mengarahkan anak kita agar memiliki semangat untuk tahu minatnya apa? Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya Ibu. Memiliki semangat menemukan minat. Sebetulnya mohon maaf ini tugasnya orang tua dan guru. Jadi untuk anak waktu masih kecil itu harusnya tugas sekolah dan orang tua itu observasi dulu. Nah kalau sudah diobservasi mainannya, katakanlah anak cewek mainan boneka, tapi bonekanya diapain? Kalau dia bermain peran, bermain cerita kan, ini gurunya, ini anaknya, disuapin, ini ibunya gitu. Nah, kemungkinan dia tipe intuitif. Kemudian orang tua bisa ngasih kegiatan. Nah, kegiatannya sesuai sama anak-anak intuitif. Anak saya pertama kebetulan intuitif ya. Kalau intuitif tuh kalau sudah suka sesuatu, misalnya dinosaurus, dia hafal semua tipe dinosaurus. Kalau udah suka mobil, bukan digerak-gerakin, tapi dia hafal tipe-tipe mobil. Tapi ganti-ganti gitu. Nah, waktu ada science camp, saya cobain dia ikut science camp.
Ya, saya bayar 2 hari, dia suka, dia pengen ikut 5 hari. Nah, jadi kalau kita kasih kegiatan yang pas dengan kepribadiannya, aduh ini aku banget, anak jadi muncul minatnya. Kelas 6 SD, anak saya diminta bikin essay, dia bilang dia kepengen jadi field biologist. Bisa aja berubah, tapi paling enggak areanya saya sudah tahu. Dia bukan tipe doer, dia bukan tipe kutak-katik, bongkar-bongkar, masuk teknik komputer mungkin enggak gitu ya. Tapi dia lebih yang scientific dan engineer gitu. Paling enggak kelompoknya saya udah tahu. Ya, jadi sebetulnya untuk supaya anak punya minat, orang tuanya harus memberikan exposure ya. Minat itu tergantung exposure. Nggak mungkin saya bilang I love diving. Pernah diving nggak? Nggak pernah. Nah, untuk anak memang kadang-kadang males ya. Kalau disuruh explore, ogah, nolak. Akhirnya waktu datang ke saya nggak punya minat sama sekali. Minatnya cuma satu, mau jadi bos. Bidang apa nggak tahu. Ya, jadi untuk orang tua kadang perlu ketegasan. Ada hal-hal yang harus ya harus. Itu untuk menggali minatnya. Setelah dipaksa siapa tahu jadi wah malah cinta banget gitu. Ya. Oke, thank you Bu Ina. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya nih. Kalau tadi kan mulai banyak nih dikenalkan di exposure ya. Nah, tapi kalau ternyata bagaimana nih Bu cara meyakinkan diri atas jurusan yang saya pilih ketika saya punya banyak minat. Nah, kalau tadi kan kurang ini ya. Nah, kalau sekarang terlalu banyak nih. Ya. Kemungkinan kalau minatnya luas biasanya tipe intuitif. Memang dia biasanya tidak saya sarankan mengambil bidang yang sangat spesifik, yang skill oriented, bukan. Tapi anaknya multidisiplin. Jadi ambil bidang yang memang tipenya generalis, yang bisa diterapkan ke banyak bidang lain. Ya, jadi misalnya kalau teknik jangan spesifik teknik sipil gitu, tapi teknik fisika. Nah, jadi terapan dari ilmu fisika bisa kemana? Ke bangunan. Dia bisa jadi konsultan bangunan supaya ramah lingkungan gitu. Ya tahun 2030 60% bangunan di Jakarta harus sesuai aturan green policy. Sebagai konsultan dia bisa mengarahkan korporasi ke sana gitu ya. Tapi fisika juga bisa diterapkan ke penerbangan kan ya, gaya gravitasi semua. Bisa diterapkan ke material, nanoteknologi, terapannya luas banget. Ya, jadi itu untuk anak-anak yang memang minatnya banyak. Ambil yang generalis. Oke. Wow. Saya juga dapat informasi baru lagi nih. Nah, kalau ini tadi beberapa juga menanyakan tentang hasil tes bakat minat. Jadi, teman-teman kelas 8 ini, Bu, ketika mereka di kelas 7 di semester 2, mereka mengikuti tes bakat minat, terus mereka ada hasil kepribadian dasar yang INFP yang kayak gitu-gitu Bu, ENTP. Nah, apakah itu masih bisa menjadi pedoman buat nanti teman-teman ini memilih jurusannya? Ya, jadi mindset kita memandang alat tes itu yang harus diubah. Jangan menganggap hasil tes itu sebagai ramalan nasib atau ramalan takdir ya. Jadi alat-alat tes itu hanya alat bantu saja. Karena boleh dibilang ya kita harus akui sebagai orang dewasa, mungkin itu kegagalan kita dalam observasi tugas kita, observasi anak dari kecil. Kegagalan bukan berarti pasti kita salah. Ada klien saya yang ayahnya meninggal waktu anaknya masih kecil, sehingga ini single mom. Single mom dia kerja dari pagi sampai malam, sehingga anaknya cuma dipegang babysitter. Jadi dia memang nggak bisa observasi ya, jadi bukan karena jelek niatnya, tapi bisa aja tidak tertangani. Tapi memang harus diakui berarti memang ada kegagalan ya. Sedangkan di sekolah juga seringkali SD anak udah dicekokin konten, gurunya tidak observe. Ya, nah jadi orang tua hanya dihubungi kalau anaknya bermasalah. Tapi nggak pernah dihubungin kalau anak ibu tuh cepat hafal lagu loh. Anak ibu tuh kalau break ke perpustakaan loh dia baca ini. Nah itu orang tua sebetulnya juga butuh masukan. Nah kita harus akui, oke, kita gagal di bidang itu, makanya mudah-mudahan nih ada perubahan pendidikan ya dengan adanya menteri yang baru. Nah, jadi mindset kita terhadap alat tes itu harus diubah, jangan dianggap ramalan nasib. Nah, yang paling penting sebetulnya bukan alat tesnya, tapi verifikasi. Jadi alat tes di seluruh dunia harusnya itu ada 2 tahapan, mengerjakan soal sama diverifikasi. Nah, karena kalau tes massal di sekolah kan orang maunya murah ya. Maunya murah kalau bisa gratis kan ya. Jadi bagian konsultasi ini dihilangkan.
Nah, semua alat tes kalau bentuknya baru assessment, ini bentuknya baru hipotesa, baru dugaan. Belum diverifikasi sebetulnya. Karena dari pengalaman saya handle ribuan data, ada anak yang memang tipenya idealis. Jadi di waktu dikasih alat tes, hasilnya akan berubah-ubah terus atau di tengah semua. Karena dia cenderung mencari jawaban yang ideal. Kalau ini enggak juga kok, aku orangnya objektif kok gitu. Kalau objektif enggak juga, aku punya perasaan kok, aku berempati kok sama orang gitu. Dia mencari jawaban yang ideal. Nah, makanya perlu di-verify. Yang paling penting adalah analisa dari sang konsultannya, bukan alat tesnya. Tapi paling enggak jadikan itu untuk membantu kita, oke, bener nggak sih? Artinya apa sih? Sensing intuitif itu? Artinya apa sih thinking feeling itu? Terus kita analisa ke dunia kerjanya. Ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu ya. Jadi perlu sekali buat kita memverifikasi ya, bukan satu-satunya yang menjadi patokan kita gitu. Dan kembali lagi tadi bahwa yang perlu kita perhatikan juga dalam pemilihan jurusan itu nggak cuman itu saja, tetapi ada value juga, terus ada potensi juga begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu Ina. Bagaimana cara memulai dialog dengan orang tua jika berbeda pandangan? Saat ini orang tua aku nggak ikut seminar ini, Miss. Oke, mungkin ada saran dari Bu Ina. Ya, jangan debat kusir. Jadi memang harus research dulu, harus siapin data. Kalau enggak debat kusir, orang tua bilang kamu jadi dokter aja. Nggak mau, aku mau seni patung. Dokter, seni patung, nggak ada habisnya ya. Kenapa mau seni patung? Ya nggak tahu, pokoknya seni patung gitu ya. Orang tua juga sulit menerima ya. Di balik orang tua mau jadi dokter, kita bertanya, "Ma, Pa, yang Papa cari dari sosok dokter itu apanya kira-kira? Apakah karena mapan secara finansial misal? Iya kan kamu pasti-pasti aja dapat duitnya nanti." Nah, jadi kita keluarin data. Pak, ini research dulu. Ternyata dokter di Indonesia itu kita nggak kekurangan dokter loh gitu. Ada, datanya memang ada. Problemnya di Indonesia adalah penyebaran yang tidak merata. Jadi di daerah tuh, kalau aku jadi dokter dan dibayar UBI, kira-kira Papa oke enggak gitu. Jadi pakai data ya, jangan cuma debat kusir. Jadi diskusi. Oke, jadi banyak cari data. Mungkin teman-teman juga bisa cari datanya mungkin dari ini juga nonton di YouTube-nya jurusanku juga bisa ya Bu Ina ya, karena saya lihat di situ banyak sekali informasi-informasi yang Bu Ina sharingkan. Terus mungkin kalau mau lihat di YouTube SMPK 4 juga di tahun lalu kita 3 kali webinar bersama Ibu Ina. Di situ mungkin teman-teman juga bisa nonton lagi supaya banyak informasi yang teman-teman dapat, dan juga nontonnya barengan sama orang tua ya, sehingga nanti punya pemahaman yang sama. Kalaupun masih berbeda, tadi catatannya jangan debat kusir, tetapi lakukan dialog yang baik sehingga nanti ketemu penyelesaiannya bagaimana. Dan kadang-kadang mungkin kalau udah mentok ya butuh bantuan pihak ketiga yang lebih netral ya, tidak membela anak, tidak membela orang tua, tapi diskusi. Iya, betul sekali. Oke. Wah, ini di chat juga kurang lebih tadi sama, orang tua memilih IPA, anak memilih IPS, ada perbedaan pendapat. Nah, tadi mungkin sudah terjawab ya. Lalu bagaimana menentukan saya cocok jadi generalis atau spesialis? Karena tadi mungkin sempat dibahas ya Bu ya. Ya, tadi dari sisi kepribadiannya. Biasa kalau tipe yang sensing itu biasa lebih tipe spesialis. Dia lebih skill oriented. Ya, kalau yang tipe intuitif biasanya dia tipe yang lebih generalis karena orangnya multidisiplin, pikirannya lompat-lompat. Ya, dia memang lebih analisa lah ya. Sebetulnya analisa dari berbagai sudut pandang. Oke. Kalau suka IPA sama IPS gimana? Ya, nah itu tadi. Kalau tipe intuitif tuh kadang memang multidisiplin. Jadinya memang dia punya interest luas. Nah, sayangnya juga di Indonesia mungkin universitas juga kita belum punya yang tipe liberal arts university.
Di luar negeri itu ada liberal arts uni, memang kita bisa ngambil majornya science, katakanlah environmental science gitu ya, tapi memang wajib juga ngambil mata kuliah yang IPS, filosofi, sejarah. Nah itu untuk ngajarin analisanya. Jadi untuk supaya bumi ini lebih sustainable, ada unsur bagaimana menguraikan sampah plastik gitu kan, penggantinya apa. Jadi sainsnya ada. Tapi dari sisi policy, kebijakan pemerintah kan juga berpengaruh supaya lebih sustainable kan kita. Untuk ngatur korporasi gitu kan aturannya. Tapi juga ada dari sisi budaya, masyarakat setempat nggak gampang untuk ngajarin mereka untuk nggak buang sampah plastik atau menggunakan pengganti plastik. Jadi sudut pandangnya emang luas. Sayangnya kita saat ini masih di tahap transisi ya, sabar dulu ya. Menteri kita sangat multidisiplin, sudah tahu banget, makanya sudah bikin program Kampus Merdeka. Jadi nanti waktu kuliah kalian ngambil jurusan A, itu boleh 3 semester ngambil di fakultas yang berbeda. Memang udah sangat multidisiplin kok, tenang. Kalian beruntung kelas 8, mudah-mudahan lulus SMA udah berubah ya. Amin. Wow. Tadi juga ada yang tanya tuh Bu, Merdeka Belajar maksudnya gimana? Mungkin itu kali ya Bu ya penjelasannya ya. Oh ada 2. Jadi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Programnya Mas Menteri, banyak programnya Mas Nadiem. Tapi salah satunya itu, Merdeka Belajar ini sebetulnya konsepnya sekarang ini sekolah-sekolah itu basically bebas. Mau kekuatannya ada di mana, karena tidak ada UN. Tidak ada standar nasional. Mau sekolah ini mau lebih ke fokus di olahraga, mau lebih fokus ke penelitian, mau lebih fokus di sekolah alam. Sebetulnya kurikulumnya itu bebas, merdeka, sebetulnya. Kesempatan untuk sekolah-sekolah yang mau kreatif ini. Oke. Nah, nampaknya waktu kita sudah hampir habis, jadi mohon maaf sekali jika tidak semua pertanyaan bisa terjawab ya. Kalau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman juga bisa mencari informasi, tadi Miss sudah sebutkan juga, bisa cari di channel YouTube-nya jurusanku.com ya Bu ya, atau jurusanku aja kalau YouTube ya, channel. Dan kalau di Instagram, saya menyediakan waktu tiap Kamis minggu terakhir dalam bulan, saya menyediakan 1 jam IG Live, biasa jam 8 malam, untuk khusus tanya jawab nih. Ya, jadi kalau nggak kejawab, bisa nanti join IG Live di @jurusanku tiap Kamis malam jam 8, tapi hanya minggu terakhir dalam bulan. Tapi untuk jelasnya, jadwalnya di-follow aja Instagramnya jurusanku. Oke, wow, dapat bonus nih ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu semuanya juga bisa follow dari sekarang sebelum lupa. Kalau udah follow kan nanti kalau dari jurusanku mengadakan live, bisa dapat notifnya tuh, terus bisa ikut dan bisa tanya lagi supaya semakin banyak tadi informasi yang didapatkan, sehingga pilihan jurusan pun juga nggak itu lagi, tetapi semakin banyak. Oke, baik Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ya, tadi yang bertanya apakah nanti bisa tayangkan ulang ya, nanti beberapa hari ke depan kami akan menayangkan ulang di YouTube channel SMPK 4 webinar ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk papa mama yang tadi tidak bisa bergabung bersama dengan kita tadi ya, yang udah bertanya gimana cara memulai dialognya, mungkin pertama-tama diajak nonton lagi ya siaran ulangnya, begitu teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, teman-teman kelas 8, Miss minta kita mengisi link evaluasi dan presensi. Bentar, Miss taruh di kolom chat. Apakah boleh minta tolong Bapak Ibu Wali kelas taruh link evaluasi, atau Ibu Murni mungkin bisa membantu? Sudah tadi pertama Miss, di atas, coba anak-anak scroll ke atas, coba nak. Oh, udah ketutup kali ya. Oke, mungkin kita bisa kirim kembali. Tunggu sebentar ya. Ya. Oke, jadi teman-teman kelas 8 nanti silahkan diisi link presensi dan juga evaluasi demi perbaikan pelayanan kita selanjutnya. Oke. Ya, tunggu sebentar ya, linknya sedang on the way.
atau nanti kami juga akan share di grup kelas. Baik, sambil menunggu link, kita mungkin akan mengakhiri, dan nanti setelah kita mengakhiri, kita akan berfoto bersama ya. Kita akan tutup dalam doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Murni. Silakan Bu Murni. Baiklah, Ibu Bapak yang terkasih dan anak-anak kami yang kami kasihi, dan juga Ibu Ina, terima kasih ya buat pelayanannya. Dan ini merupakan penyemangat dan juga menjadi pembuka wawasan anak-anak kami dan juga kami sebagai guru, apalagi ada program-program dari Bapak Menteri kita. Saya juga baru baca 2 hari ini, ternyata bagus sekali. Anak-anakku jangan pernah sedih dan jangan pernah putus asa dengan nilai-nilai tertentu yang membuat kamu kehilangan harapan. Tidak, jangan. Karena semua aspek hidupmu itu, potensimu itu, Tuhan sudah berikan untuk kamu boleh gali lebih mantap lagi. Jadi jangan bilang, aku cocoknya ke sini, padahal nilaiku nggak mencukupi. Aku kayaknya kata orang tuaku, harus begini karena oma opaku juga dari dokter, kami harus semua jadi dokter. Nah, ini perlu komunikasi, ngobrol, apalagi sekarang banyak sekali ya informasi ya. Dan terlebih lagi tadi Ibu Ina sudah kasih kesempatan kalian bertanya, itu sangat sungguh luar biasa. Daripada kita buka-buka game nggak jelas waktu habis, mending ngobrol ya sama orang tua, sama Ibu Ina, sama Ibu Bapak guru, sama wali kelas ya. Jangan sedih. Pokoknya kalau nilai kamu misalnya ngedrop, mari bangkit sama-sama. Apalagi ada tadi yang Merdeka Belajar sama Kampus Merdeka. Mungkin di nilai yang jatuh itu kamu bisa bertanya, kenapa sih nilai gua begini ya? Kenapa? Emang ada apa dengan gua gitu. Nah, itu salah satu juga tuh kesempatan buat kita. Itu sungguh luar biasa. Sekarang kebebasan belajar itu sangat terbuka. Kita yang menjadi penentunya, mau atau enggak gitu ya. Pilihannya mana gitu ya. Semua mendukung kamu. Jadi jangan dipikir nilai jelek guru aku tuh nggak ngedukung karena aku memang nggak bisa. Tidak, semua mendukung kamu. Alam sekitar, semua suasana mendukung kamu. Tinggal kamu ambil yang mana. Pilihan ada di tangan dan di pemikiran serta hati kamu. Ya, terima kasih buat Ina, buat penjelasannya sungguh luar biasa. Mari anak-anak dan ibu bapak guru serta para orang tua yang kami kasihi, kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha mulia, dan Tuhan yang begitu belas kasih kepada kami yang tak pernah terhingga kasih-Nya kepada kami. Kami sudah diciptakan dengan potensi dan keunikan yang sungguh luar biasa, yang tak satu pun dapat memberikannya. Kami hanya diajak oleh Tuhan, diajak oleh para ibu bapak guru, oleh orang tua, oleh pembicara kami, Ibu Ina, untuk kami boleh memulai potensi itu dengan lebih menggiatkan lagi. Kami boleh berlari dan juga boleh bersemangat dengan lebih lagi, supaya kami Bapak dalam menentukan akan apa yang menjadi jurusan kami, karir kami, ataupun kami mau baktikan nanti ilmu kami di kemudian hari, kiranya Tuhan yang menolong kami dan memberi kami hati yang terbuka, dan kami sudah mulai dan wajib bersiap-siap di semester ini untuk menentukan semuanya itu karena Tuhan sudah memberikan kepada kami potensi yang luar biasa. Terima kasih buat pembicara kami, Ibu Ina, yang senantiasa setia mendampingi, terlebih lagi beliau memberikan kesempatan buat kami untuk banyak bertanya. Tuhan tolong kami dan Tuhan tolong juga Ibu Ina supaya bisa juga memberikan gambaran-gambaran kepada kami, dan kami sebagai orang tua juga kami bisa berdiskusi dengan anak-anak kami bahwa kesempatan itu sungguh ada, dan anak-anak kami tidak akan pernah gagal jika kami, anak-anak kami dan kami sebagai orang tua dan guru mau memulainya setiap hari. Terima kasih Bapak, di waktu yang sangat singkat ini ternyata mujizat Tuhan nyata buat kami, untuk kami menyemangati kami dan juga membangkitkan kembali semangat kami di tengah-tengah pandemik dan juga waktu yang sangat sempit untuk belajar di PJJ karena banyak waktu libur. Kami jangan tergoda dengan libur-libur Tuhan, tapi kami boleh semangat walaupun kami libur secara waktu efektif. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami dan juga masa depan kami, masa depan anak-anak didik kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Miss Febri. Link absen sudah ada ya anak-anak ya? Ya, terima kasih Bu Murni. Ya.
Ya, sekali lagi kami dari SMPK 4 Penabur mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Inalim dan juga tim dari jurusanku.com. Dan Bapak Ibu dan teman-teman kelas 8 sekalian, di kolom chat Pak Patrick sudah menuliskan juga kontak ya, jika Bapak Ibu atau anak-anak sekalian ingin memperoleh informasi mengenai tes dan konsultasi tentang jurusan dan karir bersama Ibu Inalim, dapat menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Boleh dicatat, di capture, atau di foto ya, silakan. Nah, sambil kita, sambil mungkin Bapak Ibu dan teman-teman kelas 8 masih catat atau masih isi link evaluasi, kita akan berfoto bersama ya. Sir Ardi, Mr. Ardi, apakah ada? Bolehkah dibantu? Ya, oke, saya bantu ya. Ya. Ini ada 5 slide, jadi nanti yang nggak buka kamera tidak akan ada di foto ya. Oke. Baik. Oke. 1, 2, 3, set pertama. Bentar. Oke, karena nggak tahu slide berapa, jadinya senyum terus ya sampai ini semua selesai. Slide kedua. Slide ketiga. 1, 2, 3. Senyum. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Slide ke-6. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Sir Ardi. Terima kasih juga Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 8. Itu setiap hari. Terima kasih. Terima kasih Miss Febri, Bu Murni, Bu Tessa. Saya undur diri. Iya, sama-sama. Semoga sukses anak-anak semua ya. Selamat siang. Amin. Selamat siang juga Ibu Inalim. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan para siswa sudah mengikuti acara dengan baik dan terima kasih partisipasi aktifnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berdiskusi dengan orang tua. Ya, Gilbert, bye.